harus ada kolaborasi dengan KUA. Salah satunya itu adalah mungkin dari keterkaitan dengan materi PUP, PAP. Bapak panten aya pantennya di KUA ge PUP? Aya. Penundaan anak pertama. Iya, pendewasaan usia perkawinan Bapak. Gitu ya. Upami PAP mah penundaan anak pertama gitu. Oh, penundaan anak pertama. Nah, sekali deui Bapak PUP mah PUP mah pendewasaan usia perkawinan. Upami PAP penundaan anak pertama. Eta Bapak sami pangentennya apa nya? Da abi ge basa wungi teh bade ka dieu teh rada ninggal heula literatur dina KUA kumaha gitu. Sami henteu na gitu. Ternyata oh sami mau muhun gitu ya. Ada materinya di KUA juga tentang PUP PAP teh gitu ya. Gitu. Tah Bapak di mana atuh tujuan PUP? Salah satunya untuk memberikan pengertian dan kesadaran mungkin ya kepada remaja agar merencanakan usia untuk berkeluarga, pangeran gitu Bapak. Janten usia perkawinan itu, usia berkeluarga itu kadang aya patokan usia anak pangeran tah gitu ya. Dupi di KUA patokan usianya berapa Pak? Untuk 19. Minimal 19. Perempuan laki-laki sama 19. Nah, mungkin disamaratakan untuk di KUA 19 tahun perempuan dan minimal laki-laki perempuan 19 tahun. Nah, kami pun di KB pun punya targetan Bapak. Usia perkawinan untuk perempuan itu minimal 21 tahun dan laki-laki itu minimal 25 gitu. Idealnya. Ya, betul. Idealnya karena mungkin apa Bapak? Karena untuk berkeluarga pun mungkin ya harus ada kesiapan-kesiapan, banyak aspek yang harus disiapkan mungkin ya Pak ya, dari mulai fisik atau kesehatan ya, kesehatan fisik, kemudian dari finansial, dari dari pendidikan, kemudian dari emosi juga ya Pak ya. Fisik, pesak, pasek. Harus gitu ya. Kan dari materi PUP ini mah mungkin ya si para calon pengantin teh dibina dulu gitu ya Pak ya. Diberikan dulu pengarahan gitu. Harusnya seperti apa nih untuk bekal nanti di berkeluarga itu seperti itu. Nah, kami pun untuk memasukkan materi PUP ini ada yang dinamakan organisasi lah ya, kelompok yaitu ada BKR Bapak. BKR. Ya, BKR Bina Keluarga Remaja. Ya, jantan anu di ya nama pangetan sepuh-sepuh keluarga yang mempunyai remaja yang dibinanya. Kemudian ada juga kelompok PIKR mah kanggo remajana, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di situ teh bisa kita masukkan materi PUP PAP ini ke dalam kelompok pembinaan itu Bapak gitu. Nah, itu mah untuk lebih dalamnya kami dibahas ayeuna mah bakal terlalu melebar gitu ya. Salah satunya itu yaitu gitu. Kita antara KB dan KUA itu kolaborasinya salah satunya itu adalah pembinaan untuk masalah materi PUP gitu. Nah, gitu. Kemudian Bapak Panginten dari sebagian aspek yang harus disiapkan kan selain fisik. Kenapa kami menargetkan minimal 21 tahun untuk perempuan menikah? Itu karena mungkin dari segi kesehatan Bapak. Dari segi kesehatan itu dari segi kematangan daripada rahim. Ya gitu. Karena mungkin sebelum usia 21 tahun itu kematangan daripada kesiapan daripada ovarium ya, sel telur untuk dibuahi itu masih belum matang gitu lah Pak ya. Seperti itu gitu. Jadi banyak sebetulnya yang harus kita diskusikan gitu ya Pak ya, untuk membina remaja-remaja atau para calon pengantin seperti itu. Nah, kemudian untuk membina para remaja ini diadakanlah Bapak aplikasi sekarang itu aplikasi LC Meal
Nah, di mana LC Mil itu adalah singkatan dari elektronik apa ya? Lupa lagi ya BG Pak. Aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Oh, siap. Eta LC Mil teh elektronik siap nikah dan hamil tah gitu. Janten Bapak. LC Mil. Nah, untuk kesiapan Bapak mah tadi nyebatna kanggo persyaratan pernikahan teh kedah aya sertifikat LC Mil gitu ya. Persyaratan mah berarti wajib. Nah, iya betul. Selain dari teh, iya teh aplikasi LC Mil teh selain daripada KUA juga di Dukcapil teh Pak. Oh, di Nuhun saurna teh, tapi abi kita acan tak kalau ka Dukcapil mah teh acan uning aku mah kemana. Nembe di KUA Hungkul gitu. Nah, mungkin di Dukcapil yang non muslim. Duka kanggo persyaratan ngadamel serat naon pengen tadi yang gitu. mau menikah kan yang muslim di KUA, kalau mau menikah yang non muslim kan di Capil. Oh, gitu. sing sapertos sama kitu nya panya abi tak kira uning kalau di Dukcapil mah mohon sapertos sama kitu. Tah, ieu teh kanggo aplikasi LC Mil Bapak sadayana pergi ka uninga oge kanggo dinas KB kita ini sudah membentuk dari tahun 2022 kemarin. Kita membentuk yang namanya grup TPK Bapak. Grup TPK itu tim pendamping keluarga, di mana satu tim itu terdiri atas nakes Bapak, satu nakes, kemudian kedua adalah PKK dari kader PKK, kemudian yang ketiga adalah kader KB. Nah, ketiga unsur ini kita jadikan satu tim, di mana ketiga ini adalah untuk mendampingi para catin. Sasarannya satu catin, kemudian ibu hamil, kemudian ibu nifas, kemudian ibu yang punya bayi, kemudian ibu yang mempunyai balita. Nah itu Bapak. Nah untuk itu para TPK ini sudah kami bentuk dan kami sudah melakukan pemetaan. Karena tiap desa itu memiliki 4 tim Bapak. Tiap desa memiliki 4 tim. Setiap timnya terdiri dari 3 unsur. Jadi pami ieu mah sa desa teh janten aya 12 wenten. 12 pendamping. Sa desa teh moal. Di Sinanggali aya Caringin cinta manik aya gitu ya. Painten Bapak oge di dia salah sawiosna Pak Ustaz Arif. Pak Ustaz Datang tos pensiun. Painten Pak Ustaz Datang tos lebet karena sebagian daripada TPK gitu ya, dari kader KB-nya. Alhamdulillah Pak Ustaz Datang aktif gitu ya. Aktif Ustaz Itang. Ya Ustaz Itang. Ustaz Arif, Ustaz Arif dia nanti. Itu mah tuh masukkan KB. Ustaz Arif abi biasanya nyebatnya gitu iya. Pak Ustaz Arif alhamdulillah beliau pun selain berkecimpung di KUA, beliau pun aktif di masyarakat, terutama pun di KB pun sebagai kader KB beliau aktif gitu, dan alhamdulillah sekarang beliau pun salah satu daripada TPK itu gitu ya Pak. Nah kemarin Bapak KUA, Bapak Kepala juga bersilaturahmi ke dinas KB, hoyong diajar suara teh kumaha LC Mil teh, hoyong terang kumaha LC Mil teh gitu ya. Ari abi teh mangga wae kamari mah abi teh tiasa aja Pak, abi gaduh jadwal salam sama kamayana teh di dinas mung tiasa digeser-geser lah gitu ya. Alhamdulillah tiasa nyempingan hadir. Manawi teh aya infokus gitu. Tadi nama abi teh siap-siap sareng areka teh bilih ieu mah. Iya gitu. Tapi teu sawios kita ambil kesimpulannya aja Bapak. Janten untuk aplikasi LC Mil itu kemarin juga sama Bapak sudah sepakat gitu bahwa kumaha atuh koordinasina untuk para calon pengantin teh supados tiasa ngadownload LC Mil gitu. Tah atuh kieu we Bapak sor abdi teh kumaha upami para calon saupamina tos darongkap ka dieu
teras daftar, misalnya abi bade daftar nikah gitu kan ya, kan itu teh ada yang 3 bulan sebelum menikah daftarnya teh Pak, ada yang 6 bulan malahan Mas sebelum nikah Ada ya yang Pak ya. 1 minggu. Itu mending ada gitu. Aya di lapangan. Kapan raos ari dadakan mah. Salah, anu kan ya. Tapi satu acan kana LC nil Bapak bade ieu heula gitu. Mangga. Ngadukeun halaman tanah. Nah, tadi kan tugas PLKB teh kangge seperti yang tadi disampaikan. Dan sanes masalah kesehatan termasuk perlindungan anak. Nah, anu karos ku Bapak di lapangan sementawis ayeuna anu ngaduikeun pembinaan di PLKB atau lebih lewat posyandu ya, lewat pos PPKK. Sarasma asal kira ngadangu itu karena pembinaan usia pernikahan gitu. Jadi anu jelas mah nu didatana teh sekalipun nu nikahna di bawah usia, anu penting mah didata we. Jadi anu akhirna kaluhur teh teu sinkron. Antawis pertikahan anu terdaftar di KUA sareng anu tercatat di kesehatan. Da salerosna mah kewajiban kan PLKB sareng anggota utana ngabina Ada ramah kopi penundaan usia pertikahan. Jadi sementawis gudai anu masihan pembinaan teh tireng-rengan KUA we gitu. Malah tireng dengan penyuluh termasuk di MUI sering ngadugikeun gitu. Tapi Bapak teh acan ngadangu masihan pembinaan tireng-rengan PLKB. Nah, kalau sudah terjadi ya baru gitu. Asal resnama kada semua pihak, semua unsur pemerintahan semua harus mendorong itu. Bahkan sebetulnya di KUA itu cuma pelaksana melayani satin yang sudah sesuai layak untuk melaksanakan pernikahan. Tapi ternyata terjadi di lapangan gitu. Misalnya ini baru 16 tahun gitu. Terus cek pelaku nu bade nikahkeun teh ieu mah entong waka dilebetkeun margi aturan undang-undang pertikahan teh 18 tahun. Wios nu penting mah tercatat we. Tujuanna naon? Tah jadi jelas anu tujuanna mah adalah untuk mengurangi stunting kan supaya stabil di melaksanakan hamilnya gitu. Bahkan Bapak pernah mendengar dari YouTube itu. Jadi bukan dikaitkan pertikahannya, tapi stuntingnya itu. Andaikan misalnya di luar pertikahan, ini bukan menyangkut pertikahan, tapi menyangkut hamilnya gitu. Itu Bapak pernah mendengar. Jadi menyangkut hamilnya gitu. Misalnya ladang jinah pun gitu. Yang penting kehamilannya mulus, kelahirannya tidak terjadi stunting, apalagi yang melalui pertikahan. Itu kalau mendengar masalah stunting. Yang penting mah kehamilan dan anaknya tidak terjadi stunting. Maka diperlukan penundaan kalau melalui pertikahan, penundaan usia pernikahan gitu. Kalau yang di luar pernikahan dan juga bukan agama Islam gitu. Jadi melaksanakan itu kan harus stabil gitu. Nah, maka dari mulai sekarang lah pembinaan bukan hanya dari orang KUA, bukan hanya dari MUI, bukan hanya dari penyuluh gitu. Tapi ikut tampil di KB juga itu setiap majlis taklim kalau bisa melalui itu menyampaikan program pemerintah penunjang usia pernikahan. Ya tujuannya seperti. Jadi mendengar dari dulu sampai sekarang. Jadi cuman mencatat gitu di PLKB gitu. Yang Bapak ketahui gitu. Saur Bapak teh ieu mah da can dugi usiana ge 16 tahun. Dan di KUA kan belum nyampe ke KUA lagi. Berarti ditunda dulu itu surat nikahnya belum bisa gitu. Sementara di mana di kesehatan yang pentingnya kan ada pertikahan, kemudian ada kehamilan itu saja. Enggak dikaitkan sama pertikahan. Karena tidak ikut membina penundaan usia pernikahan gitu. Gitu. Jadi yang dibinanya itu cuman kehamilannya, stuntingnya gitu. Padahal terjadinya itu kan akibat di antaranya gitu kalau menurut kita gitu. Menurut kasat mata kita. Tapi ari Allah Maha Kuasa walaupun gitu
badannya usianya kecil, badannya sudah besar, sudah kuat untuk melaksanakan kandungannya gitu. Iya. Itu dengan kebanyakannya gitu, karena kita melihatnya kepada realita gitu. Karena memang itu diatur oleh undang-undang hasil kesepakatan semua pihak dari DPR termasuk nanti anak nanti itu teh perlindungan anak dan termasuk. Kan kalau dulu pertikahan teh 16 tahun. Iya. Maka dicapil juga apabila dipilih ada pemilihan itu yang sudah menikah itu yang sudah 17 tahun atau sudah pernah menikah. Jadi aturan dukcapil seperti itu kan pemilihan tidak kena kalau sekarang. Kenapa? Karena di KUA di Departemen Agama pertikahan itu adalah 19 tahun. Berarti tidak berlaku lagi kan? Sedangkan wajib memilih itu 17 tahun. Itu maka saya sering ke Pantari memberikan itu. Jadi jangan mengudak ke nikahnya, tapi usia 17 tahunnya gitu dulu. Yang penting bisa melaksanakan pemilihan. Jadi sering pagedug lah gitu, untuk sinkron. Sesah penundaan usia pernikahan teh aloba kacolongan. Nah, kumaha nu terjadi. Jadi lamun nu terjadi kan dibahas dirinya lagi nu penting mah tidak stunting gitu. Walaupun bukan anak dia gitu. Karena semua yang lahir itu ada suci harus dipelihara walaupun bukan hasil hasil nikah gitu. Itu. Jadi tujuan pemerintah mah untuk supaya jangan jangan banyak angka kematian gitu tujuan namanya. Itu aja. Itu dulu nih. Abdi badai ulih deui naros ka Bapak. Dupi pembinaan dari KUA untuk materi PUP ini bentuknya seperti apa dan di waktu yang mana gitu Pak? Pas para calon pengantin dongkap ka dieu bade datar teras didinya di pasihan materi PUP na tanapi kumaha Pak? Jauh-jauh hari karena kan udah ada dalam undang-undang jauh-jauh hari sudah memberikan. Tapi kan orang tua maksa, wios tadi kan berdaku walina kan. Oh gitu. Nah, hari ngahaja pembinaan mudang kadut nih mah langkin neng. Di lingkungan paling kami pengawasan. Iya betul. Memang kedana mah setiap satin teh aya pelatihan teh. Iya. Terus mah di KUA saya bikinnya aya pembinaan. Betul. Pembinaan perkawinan aya di KUA. Nah gitu. Aya di KUA. Abi waktu sungguh we abi macaan gitu ya. Seperti apa sih kegiatan di KUA seperti itu untuk kaitannya dengan para calon pengantin gitu ya. Ternyata itu salah satunya adalah adanya pembinaan untuk bimbingan satin gitu. Karena mungkin Bapak pergi ke Uninga oge di Garut itu belum ada hal yang seperti itu. Di hampir setiap kecamatan belum. Tapi saya melihat teman-teman saya yang di luar Kabupaten Garut gitu. PLKB teh hampir unggal minggon teh diulang ku KUA teh kanggo masihan penyuluhan ka para calon jantan sasih ieu teh kempelkeun calon pengantin teh ku KUA teh gitu dikempelkeun teh teras manggil ti KB atanapi ti puskesmas gitu kanggo masihan penyuluhan gitu ya. Itu mah baik tentang penundaan usia perkawinan atau ditunda penundaan anak pertama. Penundaan anak pertamanya seperti apa, kemudian ada kesehatannya seperti apa. Upami ayana orang usiana masih di bawah umur tapi daripada hayang we rerejengan painten gitu pasti tikahkeun tapi mah enggak ditikahkeun tapi kedah ada PAP teh ya penundaan anak pertama mungkin tah gitu. Bolosan nih seseuneu bolosan meme nikah teh neng tos aya. Meme nikah teh neng sok tos aya ieu kumaha atuh nu kitu kumaha eta tapi hari garis bang besar nama memang kangen penundaan anak pertama sareng penundaan usia pertikahan teh pendidikan. Pendidikan betul. Sok hese gaduh deui cenah. Bu cenah engke teh. Pami di KB lama sok sesa gaduh ka ditu. Gitu ya Pak. Aya anggapan masyarakat itu. Banyak sekali abi resep ya banyak sebetulnya banyak sekali yang ingin saya keluarkan ingin dibicarakan gitu ya. Sawiosana tadi soal Bapak soalnya pami di KB heula cenah bakal kena jantan garing. Nah, Bapak itu teh banyak upami degong di masyarakat teh. Kita imunisasi wae alim. Duka punya paradigma apa masyarakat KKB teh gitu ya. Duka punya mitos-mitos
HKB mah sigana teh konotasinya teh negatif gitu. Sekolah saya nu bangkrut keberhasilan KB teh teh dikira ya raya gitu. Di KB mah Bapak seueur mitos-mitos bujang-bujangnya gitu karena keterkaitan dengan alat kontrasepsinya gitu ya. Bujang-bujang kanu bade di KB na kanu tos di KB wage di ayudi teh bakal gitu, diimplan teh bakal gitu, parijang teu acan nyobian gitu karena tiap orang itu, tiap perempuan itu hormonnya berbeda-beda gitu Bapak ya gitu. Karena kebanyakan mitos-mitos da panginten Bapak kanggo ti KB panginten ya ada apa namanya teh pami ieu mah bantosan untuk masyarakat teh. Apa bantosanana dari KB untuk masyarakat? Yaitu KB gratis, di IUD, diimplan gratis, disuntik gratis. Bapak Ibu Bapak manawi uninga sabaraha biaya disuntik ibu-ibu bojo-bojo Bapak 30.000 tuh 30.000 sasasi eta jangan headna sok sesah keluar jadi cara rangkeun Jadi kayak upami teu di KB mah lancar Sering teuing meureun di zaman asupanana. Antara seuri ieu mah. 30.000 bapaknya sasasi upami 10 sasi sabaraha 10 sasi sabaraha 3 juta nih. 300 ngalamungan 200 sebenarnya sareng ongkos cenah. kalikeun panginten 10 tahun pami Ayudi mah ada 10 tahun mah 2 juta gitu ya Pak. Tapi ku Ayudi mah kan tiasa gratis tah ku pemerintah mah di KB mah mohon di ieu teh gratis. Panginten dah hampir semua UPTD gitu ya. Baik di KUA pun kan di KUA ge Pak aya nikah gratis ya Pak ya. Upami nikah di KUA gratis saja. Tapi upami nikah di bumi ya wayah tapi panginten da palebay ge gratis nu sapoena nganu sapopoena Iya. panginten gitu aturan mah gitu kan. Aturannya. Ieu masalah gratis sanes gratis ieu. Jadi kieu Mohon. gratis administrasi di itu, KUA laras. upami di luar gratis bayar kabangna gitu. Bayar kabangna upami di luar mah kan bayar kabang. Iya Upami di betul. KUA mah teu kedah bayar kabang. Gitu mohon. Aya salah Kabang. Jantan hampir Bayar ke abang. jantan hampir semua itu ya dari puskesmas. Apa yang digratiskan di puskesmas? Imunisasi Bapak ya, imunisasi upami di posyandu. Nah gitu. Eta ge di sami di puskesmas ge teu sadayana digratiskeun gitu. Ada tempat-tempat tertentu upami ka puskesmas mah wayahna bayar. Tapi upami di posyandu imunisasi gratis, di KB gratis, di parios ibu hamil gratis. Ya. Nah gitu. Tapi upami dongkap ka bumi bidana mah gitu kan pasti bayar gitu. Iya. Terus di sekolah panginten apa yang gratis? SPP karena ada apa? Ada BOS. Iya. Mungkin gitu. Kemudian ya sama halnya dengan di KB panginten. Tapi di KB mah Bapak di masyarakatnya dibumbuhi dengan mitos-mitos gitu teh. Mah neng ayeuna mah Tangan penyuluh lamun KB. jarang budak nya aiku mah ku ayeuna mah moal-moal sakedik bantosanan. Tah eta ayeuna teh. Lamun seueur murang kali makin seueur Tah ieu anu bantosanan. pagedrukna KB sareng PKH teh. Soalnya Sawaresna di mah PKH kitu ini kan ayeuna. aya biaya ibu hamil kan ya Pak ya. Boga budak Gitu. mah loba rezeki. Kita Ayeuna teh kadarinya sanes Iya. kana masalah ieu na pelayanan KB na. Apa slogan banyak anak banyak rezeki. Tah istri ge rezeki naik bo jadi kada seueur istri teh mese rezeki Kumaha ya? ya di sisi lain kudu di KB, di sisi lain nu menang bantuan kan kudu putra. Bisa ya. Boga dudungan deh ya Mas. Slogan eta teh lebih tepat nama kieu panten banyak lebih banyak anak banyak rezeki yang harus dicari orang tua mungkin gitu ya. Aya terasanana sih gak namanya Ya, itu lamun slogan teu beda. mun teu dipasihan mah ku pemerintah entong pasti berhasil teh KB teh kitu. Terus. Tah Bapak pangitan upami tina pertarosan Bapak tadi kumaha cenah bet asa teu aya andilna ti KB ti puskesmas oge sebagai nakes kanggo penyuluhan ka masyarakat eta teh upami ti puskesmas abi kirang paos gitu ya
tapi abi uninga da abdi ge panginten basic mah Bapak di kesehatan, abdi ge bidan Bapak gitu ya, basic mah gitu ya. Abi ge satacan di KB teh damel heula di puskesmas gitu. Janten sakadikna uninga oge kegiatan di puskesmas, ada juga program untuk pembinaan remaja gitu, ada juga Bapak di situ. Tapi khususnya abi bade ngobrolkeun tentang di KB we. Upami program di KB itu salah satu pembinaannya itu sor abi ge adanya di kampung KB Bapak. Kampung KB teh di Karang Tengah mah Di cuma ada Cihanja dua. tuh. Nah, tuh Cihanja. Di mana? Cuma ada dua Bapak di Karang Tengah teh, satu di Desa Caringin, kedua Desa Cinta. Ya kamu Cihanja, kamu Cihanja. Nah, mohon di kamu Cihanja. Terus upami di Cinta Bapak, upami di Cinta mah itu adalah kampung KB percontohan di Karang Tengah. Gitu. Malihan mah di Karang Tengah di Cinta mah atos aya bale sawalana. Kanggo tempat Eta pertemuan. mah keluarga berkualitas, KB eta mah nya sanes berencana. Nah, betul keluarga kualitas. Pilih berencana. Hebat. Kampung KB. Profesor. Kampung berkualitas Bapak leres. Janten eta teh kampung KB teh kenapa dinamakan kampung berkualitas? Upami KB, kampung KB teh kan upami di kantor KB mah keluarga berencana ya Pak ya. Upami di kampung KB mah KB teh keluarga berkualitas karena apa? Di kampung KB itu bukan hanya yang membawahi itu bukan hanya kantor KB, tapi semua lintas sektor. Masuk pertanian, kemudian dari PUPR, kemudian dari puskesmas, dari nakesnya, KUA juga sebetulnya masuk Jadi karena keluarga sakinah eta. iya. Awal mah mau bikin ke kampung moderasi. Moderasi apa itu? KMB. Baru rencana. Rencana. KMB Kampung Moderasi Beragama. Nah, Iya, itu di kampung KB karena mungkin di kampung KB juga kita menerapkan 8 fungsi keluarga, di mana 8 fungsi keluarga salah satu fungsi keluarga adalah fungsi keagamaan penginten yang dimana hampir kebanyakan semua kampung KB untuk fungsi keagamaan dipegang oleh KUA mungkin untuk lintas sektornya gitu Bapak. Nah, kegiatannya sanes keagamaan unggul neng aya nama sagalanya banyak leres. Kerjana ini Nya. tugasnya. Panginten kudu mawi kitu ge bakal kasih waktu ke mah gitu Bapak. Kasih Kompetensinya lebih dari yang lain mungkin gitu ya. Nah, Bapak, di mana kegiatan daripada di kampung KB itu Sor Abi tadi ada 2 yang lebih ditekankan kepada remaja. Satu di pembinaan BKR, yang kedua di pembinaan PIKR. Ya, BKR Bina Keluarga Remaja, untuk PIKR Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, Bapak abdi teh upami ieu mah henteu unggal sasih ngabina ieu mah. Soalna abdi ge di kampung KB oge selain dari BKR ada PIKR juga untuk remajanya, abdi ge aya untuk balitana Bapak BKB. Ada oge untuk lansianya Bapak BKL gitu. Ada juga untuk para usahanya UPPKS. Nah di kangen Ustad mah teu aya nya. Ustad teh usaha antara anak deres. Nah, itu ya. Ustad juga manusia itu. Nah, upami janten di rolling abi oge Bapak. Upami sasih ayeuna misalkan pembinaan untuk BKB. Bulan depan pembinaan untuk BKR gitu. Janten selama 1 bulan teh untuk 12 bulan ini teh beda-beda pembinaannya gitu. Jadi mungkin saja dari 1 tahun itu kita bisa melaksanakan 2-3 kali pembinaan kepada remaja gitu. Jadi tidak setiap bulan kita melakukan pembinaan gitu.